Oke, tadi gue udah bicarain sekilas tentang UMPTN ya. Jadi terutama di ujian-ujian mandiri itu kan banyak yang apa ya tesnya macam-macam. Ada psikotes, ada TPA TBS, ada akademik. Nah intinya para PTN ini berusaha mencari dengan berbagai macam tes supaya yang kesaring benar-benar yang sesuai dengan kriteria mereka, gitu kan? Nah kriterianya ya tadi udah gue bilang juga, yang pasti mereka nyari yang cerdas, coba cari yang kreatif, terus juga mau bekerja keras, terus kemudian juga open minded, mungkin mau belajar terus. Karena apa? Intinya mereka mencari orang-orang yang menurut mereka bisa ngikutin pelajaran di sana di kuliahnya nanti cocok dan bisa lulus dengan bagus dan berkontribusi banyak gitu ya. Nah, jadi kan kalau dengan tes-tes ini udah nggak zaman kan, pokoknya ngakal-ngakalin dengan cara cepat, ngafalin cara, ngafalin prosedur, ngafalin rumus, udah bukan zaman deh. Intinya sekarang gimana caranya? Kita sesuaiin aja, lo ubah diri lo supaya sesuai dengan kriteria nih. Jadi targetnya supaya lulus, gimana caranya lo bisa berubah, atau kalau memang udah memenuhi kriterianya ya udah. Kalau belum, gimana caranya lo bisa memenuhi kriteria-kriteria ini. Nah, dengan memenuhi ini bisa lulus gitu kan? Jadi udah bukan zamannya yang lagi ngakalin. Nah, tapi jangan khawatir. Karena gini, sebenarnya yang namanya kecerdasan apa segala macam itu, ya jangan percaya kalau ini dibilang murni genetik doang. Oh enggak, jangan salah. Ya, namanya kecerdasan apa segala macam ini bisa dibangun. Oke, jadi jangan khawatir. Pengalaman IQ itu bisa naik. IQ gue pribadi tes SMP 114, waktu kuliah 160. Sepanjang jalan ini naik terus, dan bukan cuma gue doang. Banyak murid-murid gue mengalami hal ini. Ya, ada yang IQ-nya 89, terus kemudian proses dalam waktu setahun apa 2 tahun gue lupa. Akhirnya dia diterima di Informatika ITB dan berbagai macam cita-cita sukses lainnya. Ada anak IPS diterima di UI dan sebagainya. Karena ada prosesnya. Jadi ini ada prosesnya nih. Ini bisa semua ini bisa dibangun. Ya, memang genetik tuh ngaruh. Ya, kecerdasan itu ngaruh di dalam hal kecepatan misalnya. Kecepatan. Nah, kecepatan berpikir atau mungkin memori yang lebih kuat itu ngaruh. Tapi yang lebih ngaruh lagi adalah pola berpikir. Ya, pola berpikirnya atau softwarenya. Kalau ini otak doang itu hardwarenya, pola berpikir itu softwarenya kalau analogi komputer. Nah, software ini bisa diinstal gitu loh. Jadi software ini bisa diinstal di otak lo. Intinya lo harus tahu bagaimana sih dasar-dasar berpikir benar, dasar-dasar berpikir konsep dan sebagainya, dan mengembangkan kreativitas. Nah, intinya itu. Oke? Jadi gue review ya. Otak itu hardwarenya. Ini bisa diinstal dengan software untuk berpikir benar dan sebagainya. Nah, dengan install ini diharapkan nantinya akan jadi cerdas dan sebagainya gitu kan. Gue ngomong cerdas bukan cerdas doang ya, berbagai macam komponen yang mengikutinya, yang memenuhi kriteria gitu ya. Itu bisa. Dan gue yakin banget itu bisa karena gue mengalami bertahun-tahun, banyak murid gue yang mengalami perkembangan drastis kayak gitu. Makanya gue juga terjun di pendidikan, di education, karena poin dari education ini adalah membuat jadi cerdas, bukan cuman tahu ini tahu itu atau akademik jadi ya dicekokin dengan berbagai macam ilmu, bukan. Tapi intinya adalah menjadi yaitu tadi cerdas dan sebagainya ini, ya itu poin dari education. Oke? Nah, kan tadi gue juga udah bilang bahwa nantinya soal-soalnya ini memang dirancang untuk menyeleksi, ya sebagai seleksi sesuai nggak lo dengan kriteria itu kan. Nah, ada soal-soal yang modelnya psikotes, ada TPA TBS, dan ada akademik. Gue juga udah bilang bahwa karena soal-soalnya itu untuk seleksi yang memenuhi kriteria ini, nah ini dia nih masalahnya nih. Soal-soal ini agak beda dengan kebiasaan belajar lo untuk tes-tes evaluasi. Dia bedanya di mana? Itu tadi, kebanyakan kalau tes evaluasi caranya udah jelas, apa segala macam udah jelas. Sedangkan di sini justru lo dituntut untuk kreatif untuk ngerjain soal. Cobain aja lo kerjain soal UMB, USM, UMUGM, SNMPTN, pasti ada deh ide-ide yang ajaib gitu kan. Juga konsep-konsep bener-bener mateng. Dan lo dibutuhkan untuk jeli, lo dituntut nih untuk jeli, untuk menganalisis secara cermat logikanya seperti apa. Nah, di bagian inilah, di the next slide ya, slide berikutnya gue akan jabarin contoh-contoh soalnya kayak apa dan di mana jebakan-jebakannya. Gue akan kasih contoh. Oke,
Jangan lupa kalau belum daftar demo sama tips, daftar deh. Gue akan kasih tips mingguan ya. Macam-macam tuh ada tipsnya untuk ningkatin TO. Gimana caranya ningkatin TO nih sampai 10 sampai 20% lah dalam waktu 1 sampai 2 bulan kalau yang kepepet nih, oke? Terus macam-macam gimana cara ngatasi malas, gimana cara bener-bener jago di suatu bidang. Terus juga contoh-contoh soal lain dan demo. Oh ya, jangan lupa ada demo multimedia juga nih, ya. By the way, multimedia Zenius tuh ya gayanya kayak gini aja. Gaya kayak gini dibahas, kalau emang lo cocok nih kayak gini. Nah, ini banyak nih, ada 300 jam lebih lah, di 300 jam lebih nih di Expedia tuh. Ya, matematika, fisika dari mulai teori dan sebagainya, sampai motivasi juga ada, tips, strategi, basic skills, TPA, TPS, banyak lah. Oke? Coba ya lo login gratis, daftar, lihat semuanya, ya. Ingat di next slide gue akan tunjukin contoh-contoh soal dan di mana jebakan-jebakannya. Contoh-contohnya bagaimana mereka membutuhkan kreativitas dan konsep.